Well, to qualify, always you can qualify, of course. And actually, what you mentioned is also true. You have in Holland, you have a lot of Indonesian, mixed race players with Indonesian, or the father or the father is or the mother. Patrick Kluivert coret 4 pemain untuk lawan Australia di luar yang absen, 5 pemain belum debut di timnas Indonesia. And a team that your viewers are gonna love this is Indonesia. Indonesia, baby, let's go. I was gonna say the same thing. Indonesia, smash the like button. I think we're seeing a serious power shift inside. Let's just focus on Southeast Asia for a second. All right, Vietnam have kind of been on top while Park Hang-seo was the manager for the past couple years. Thailand were right behind, and Indonesia was kind of like battling Malaysia. Media Inggris sebut pertumbuhan timnas Indonesia setara raksasa Asia. Patrick Kluivert coret 4 pemain untuk lawan Australia di luar yang absen, 5 pemain belum debut di timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert harus mencoret 4 pemain untuk mengerucutkan menjadi 23 nama guna melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Belanda itu memiliki 30 daftar pemain sementara. Dari 30 nama itu, 1 pemain telah disisihkan karena cedera, Egy Maulana Fikri. Egy sendiri tak dibawa ke Australia. 2 pemain lainnya, Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner absen karena akumulasi kartu kuning. Meski absen, Ragnar Oratmangoen dan Justin telah berada di Australia. Sehingga jelang melawan Australia, Patrick Kluivert masih memiliki 27 pemain. Timnas Indonesia akan melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Nantinya hanya 23 pemain yang didaftarkan untuk melawan Australia. Itu artinya Patrick Kluivert akan mencoret 4 pemain. Lini gemuk di timnas Indonesia berpotensi akan menjadi sasaran. Kini ada 4 kiper dengan masuknya Emil Audero, kemungkinan 1 kiper akan dicoret antara Nadeo Argawinata atau Hernando Ari. Di bek dan lini depan juga gemuk, sektor ini kemungkinan akan terjadi pencoretan pemain. Sementara itu di tengah-tengah bayang pencoretan ada 5 pemain yang belum debut di timnas Indonesia. 4 di antaranya ialah pemain naturalisasi baru. Mereka adalah Emil Audero Mulyadi, kiper, Dean James, bek kiri, Joey Pelupesi, gelandang, dan Ula Romeni, penyerang. Kemungkinan besar 4 pemain ini masuk dalam 23 pemain yang akan didaftarkan melawan Australia. 1 pemain lagi yang belum debut ialah striker Septian Bagaskara dari Dewa United. Septian Bagaskara akan bersaing dengan sejumlah penyerang lain termasuk Ula Romeni. Lalu ada nama lain seperti Rafael Struijk, Hoki Caraka, hingga Ramadan Sananta. Lalu siapa 4 pemain yang bakal dicoret Patrick Kluivert? 1. Nadeo Argawinata. Hadirnya Emil Audero membuat timnas Indonesia kini memiliki 4 pemain berposisi sebagai kiper. Dengan begitu, Patrick Kluivert akan mencoret 1 nama dan membawa 3 kiper saja saat melawan Australia. Diprediksi Nadeo Argawinata akan menjadi kiper yang dicoret oleh Patrick Kluivert. Nadeo kalah saing dengan Hernando Ari yang akan menduduki posisi kiper ketiga timnas Indonesia di bawah Martin Paes dan Emil Audero. Sebelumnya, Nadeo merupakan kiper pelapis ketiga semenjak masuknya Martin Paes. Bahkan ketika Hernando Ari masih menjadi pilihan utama, Nadeo pun juga hanya mengisi bangku cadangan. Sehingga dengan ketambahan Emil Audero, nasib buruk pun akan semakin menimpa Nadeo. 2. Muhammad Ferrari. Nama kedua yang bisa dicoret Patrick Kluivert saat lawan Australia yakni Muhammad Ferrari. Ferrari dicoret karena diprediksi bakal kalah saing dengan pemain lainnya. Apalagi, timnas Indonesia saat ini memang memiliki stok pemain belakang yang sangat melimpah. Jika menilik dari daftar pemain timnas yang dipanggil Patrick Kluivert, kini ada total 14 pemain yang berposisi sebagai bek. Khusus bek tengah, ada nama-nama seperti Mees Hilgers, Rizky Ridho, Justin Hubner,
Jai Itzes, Jordi Amat, dan Muhammad Ferrari. Selain itu, pemain-pemain lain seperti Kevin Dix, Sandy Walsh, Nathan Choyaon, dan Kelvin Verdong juga bisa bermain sebagai bek tengah. Kondisi kaya opsi di sektor lini belakang tersebut akan membuat nama Ferrari tersingkir. 3. Hoki Caraka. Nama ketiga yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert adalah Hoki Caraka. Hoki Caraka kemungkinan besar bakal dicoret Patrick Kluivert. Performanya di Liga 1 musim ini yang kurang tajam membuat Patrick Kluivert bakal memprioritaskan pemain lainnya. Selain itu, hadirnya Ula Romeni dan Septian Bagaskara yang bakal debut saat melawan Australia. Kondisi ini tentu membuat posisi Hoki Caraka terancam. 4. Ramadan Sananta. Nama terakhir yang berpotensi dicoret adalah Ramadan Sananta. Ramadan Sananta masih memiliki kemungkinan untuk dicoret. Sebab, belakangan ini performanya melempem bersama Persis Solo. Tentu semua tergantung pada Kluivert sebagai pelatih kepala. Sananta bisa jadi dipertahankan mengingat timnas Indonesia butuh pelapis Romeni. Namun dengan kehadiran sosok Septian Bagaskara yang lebih dikenal sebagai pemain super sub di Dewa United, akan membuat Sananta rawan dicoret. Media Inggris sebut pertumbuhan timnas Indonesia setara raksasa Asia. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Australia dan timnas Indonesia yang akan digelar di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025, disebut titik penting dalam perkembangan rivalitas kedua tim. Media Inggris, The Guardian, menyoroti bagaimana pertumbuhan persaingan antara Socheroos dan Garuda memberikan pengaruh dan mendorong peningkatan kualitas bagi keduanya. Jika selama ini Australia sering menganggap Jepang sebagai rival utama di Asia, kini Indonesia mulai muncul sebagai pesaing yang patut diperhitungkan. Jepang saat ini berada jauh di depan dalam persaingan grup C dengan selisih 9 poin, sementara Australia berada di posisi kedua hanya 1 poin di atas tim terbawah, Cina. Dalam kondisi ini, persaingan antara Socheroos dan Garuda bisa jadi pendorong bagi kedua tim untuk terus berkembang. Indonesia sendiri telah menunjukkan ambisi besar dalam sepak bola internasional. Hasil imbang tanpa gol melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, September 2024, menjadi bukti timnas Indonesia kini bukan lagi lawan yang bisa dianggap remeh. Sejak saat itu, Australia mengalami perubahan dengan mundurnya Graham Arnold sebagai pelatih kepala dan digantikan oleh Tony Popovich. Sementara itu, timnas Indonesia juga mengalami pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert yang ditunjuk pada Januari lalu. The Guardian juga menyoroti salah satu perubahan besar di timnas Indonesia, yaitu meningkatnya jumlah pemain yang berkarir di Eropa. Bahkan dibandingkan dengan Australia, tim Garuda memiliki lebih banyak pemain yang ada di Eropa. Ini mungkin sesuatu yang mungkin tidak terbayangkan bagi para legenda Socheroos macam Tim Cahill, Mark Viduka, dan Harry Kewell ketika negara mereka memilih bergabung bersama AFC pada 2006. Tidak hanya dalam aspek pengalaman individu, tetapi secara keseluruhan, timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat dalam membangun tim yang lebih kompetitif. Program naturalisasi yang masih terus berjalan menambah kedalaman skuad dan meningkatkan kualitas permainan tim. Meski masih perlu waktu beradaptasi dengan gaya permainan di Asia, kehadiran mereka jelas membawa dampak positif. Keberhasilan timnas Indonesia dalam membangun tim yang lebih kuat di tingkat internasional juga memberikan dampak bagi sepak bola domestik. Kualifikasi ke Piala Dunia 2026 menjadi target utama. Dan jika berhasil, ini akan menjadi pencapaian besar sejak terakhir kali Indonesia berpartisipasi di Piala Dunia 1938 ketika masih bernama Hindia Belanda. Bagi Australia, meskipun kekalahan dari Indonesia di kandang sendiri akan terasa menyakitkan, ini juga bisa menjadi tanda bahwa kedua negara bisa saling mendorong untuk menjadi lebih baik. Rivalitas ini bisa menjadi pijakan bagi kedua negara untuk terus meningkatkan kualitas tim nasional mereka. Selain itu, dari sisi bisnis, membangun hubungan yang lebih erat dengan Indonesia, negara dengan populasi 270 juta jiwa yang mencintai sepak bola, bisa membawa manfaat bagi perkembangan sepak bola Australia. Dalam beberapa tahun terakhir,
Kerjasama antara kedua negara juga terlihat dalam berbagai hal, termasuk pembahasan mengenai kemungkinan pengajuan bersama sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 dan pencalonan sebagai tuan rumah Piala Asia 2031. Dengan pengalaman Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, kerjasama dalam bidang penyelenggaraan turnamen bisa menjadi hal yang saling menguntungkan. Meskipun aspek jangka panjang penting, pertandingan pada Kamis ini tetap menjadi fokus utama bagi kedua tim. Kemenangan akan memperkuat posisi Australia di peringkat kedua, terutama dengan kemungkinan Bahrain kalah dari Jepang dan Arab Saudi menghadapi Cina. Jika semua berjalan sesuai harapan, Socheroos bisa unggul 3 poin dari pesaing mereka dengan 3 pertandingan tersisa. Namun, jika timnas Indonesia mampu memberikan kejutan dan menghambat langkah Australia, ini semakin menegaskan bahwa sepak bola Asia kini semakin kompetitif. Jangka pendek mungkin masih menjadi tantangan bagi Indonesia, tetapi dalam jangka panjang, rivalitas dengan Australia bisa menjadi pendorong utama untuk perkembangan lebih lanjut. Dan bagi Australia, mungkin saatnya mulai lebih sering melihat ke arah barat laut, bukan hanya ke timur, dalam mencari rival sejati di Asia.